Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Datar Saputro dari program Studio Oceanografi angkatan 2023 dari kelas A ya. Di sini saya akan membuat video H+1 mengenai modul 10 atau modul terakhir dari praktikum Sistem Informasi Geografis terkait dengan alih fungsi lahan di daerah pesisir menggunakan GIE. Nah, kayak praktikum modul sebelumnya atau modul 9 itu kan kita pakai GIE juga, tapi kemarin kan kita cuma pakai buat mengukur nilai indeks water kan, water air atau keberadaan air. Nah, langsung aja kita buka ke ininya. Kemudian kita kan ke bagian di wilayah Madura kan. Oh ya, kenapa kita perlu analisis ini? Karena wilayah pesisir itu kan pasti sering dilakukan alih fungsi lahan. Nah, itu tuh kita penting banget untuk bisa mengetahui seberapa besar lahan yang udah beralih fungsi di wilayah pesisir. Nah, kita itu pada kesempatan kali ini bakal nganalisis 4 parameter. Yang pertama itu ada perairan, jadi kita bakal analisis perubahan lahan perairan, maksudnya kayak perairannya itu udah berubah seberapa sih. Kemudian itu kita juga bakal analisis perubahan vegetasi, terus pemukiman, sama yang terakhir itu lahan terbuka. Nah, langsung aja tanpa lama-lama kita ke daerah sini. Bentar, kok Bangka Belitung, astaga. maaf, salah. Nah, sini ya. Nah, di sini daerah sekitar sini. Nah, langsung aja kita pilih yang ini. Habis itu kita bikin rectangle. Aduh, maaf. Kalau kita hapus, kalau udah kita run. Habis itu kita maaf, salah. Yang mana sih? Nah, mana. Nah, ini kita copy paste aja nomor satunya ini. Nah, kalau udah kita run. Kenapa kita pilih 12 ya? Karena bentar, ini ganti dulu jadi ROI. Nah, kalau udah kita run. Nah, kalau udah berhasil, ininya kita unchecklist saja. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut. Kita bakal masuk ke tahap pertama. Ini kan kita copy paste aja karena sampai sini ya copy paste nya. Nah, kita copy paste, habis itu kita tutup kurung. Nah, aku bakal jelasin satu-satu nih. Nah, ini tuh digunain untuk apa tadi? Nah, memanggil dari katalog. Nah, untuk yang ini tuh untuk memfilter citra. Ini tuh untuk menentukan tanggal, Nah, ini tuh untuk nah, itu untuk memunculkan nilai tengah ya. Ini tuh untuk ya, kita tahu klik untuk apa, untuk memotong citra. Terus ini kalau udah kita run. Nah, ini kan udah keluar nih, B-nya banyak banget tuh, 17. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik yang ini.
habis itu kita ganti jadi natural color 432. Habis itu ininya kita pilih yang enggak apa ya, nah ininya kita pilih yang 100% aja, nggak apa-apa. Oh sebentar, tadi kita ulangi sebentar ya, maaf. Minta ke password. Kita ganti jadi ROI ya kayak tadi, ROI. Terus kita masukin yang ini. Kalau udah, kita masukin yang ini. Nah, kalau udah kita run aja. Nah ininya itu kita ganti jadi 432, kita ubah jadi ke 100, itu kita apply dan kita import. Nah kalau udah kita close saja. Nah ini bisa kita lanjutkan saja. Nah ini kan udah kelihatan nih. Kalau udah kayak gini, kita copy paste yang ini. Mana? Ini. Kalau udah kita run lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah kalau udah dia kan jadi gini. Tadi kan layer 2 kan, sekarang jadi layer True Color 2023. Nah kalau udah kita tambahin new layer, kemudian kita ganti jadi perairan. Nah, untuk geometrinya kita ubah jadi feature collection, kemudian itu kita tambah plus, habis itu nilai value itu 0. Ini tuh perairan 1 ya. Kalau udah kita klik OK. Nah kemudian kita tambah lagi, kita ubah namanya jadi vegetasi 1. Untuk import as nya kita ganti jadi feature collection, untuk kita tambahkan property, kita masukkan class ini, nilai value itu 1, untuk kita OK. Nah untuk yang ketiga itu kita tambahin pemukiman 1. Habis itu ininya kita ubah jadi feature college, kita ubah sini jadi kelas, habis itu value itu 2, habis itu kita OK. Kemudian kita bikin layer lagi. Nah ini kita ubah jadi lahan terbuka 1. Habis itu ininya kita ganti jadi feature collection. Habis itu ini kita ubah jadi kelas, ininya itu 3. Kalau udah kita OK. Nah kalau udah kayak gini, kita tambahin titik-titik di sini. Nah kita ke perairan dulu. Maaf. Kita pilih ini. Kita titikin tuh wilayah mana yang kira-kira itu dianggap sebagai perairan.
kita titikin 20 titik ya setiap masing-masing itu. Kok lahan terbuka ini perairan. Ini juga bisa dipindah-pindah ya teman-teman. Jadi kalau misal ini ada salah, kita nitikinya itu kayak malah di daratan kan, ini kita bikin yang perairan kan, itu kita bisa pindahin ke tempat yang harusnya itu perairan. Nah kalau udah kayak gini kita lanjut ke yang berikutnya, kita vegetasi. Nah sebelum kita lanjut yang ke vegetasi itu kita pindah ke ini dulu, kita ganti B-nya, kita ganti B-nya jadi 543 kok 543 bisa kita apply. Nah buat yang merah-merah itu vegetasinya teman-teman, tapi yang perlu digarisbawahi di sini kita nggak perlu import, tapi kita close aja langsung karena nanti jadi rancu gitu loh. Jadi kan kita udah import yang natural color karena nantinya itu yang bakal digunakan itu kan natural color, terus ini tuh cuma buat mencari vegetasinya, jadi kita nggak perlu nge-import lagi ke dalam script kita. Jadi kita close aja, bisa kita cari tuh wilayah yang sekiranya itu menampilkan bahwa dia itu merepresentasikan vegetasi. Berapa titik? 10 ya. Nah kalau udah kayak gini kita lanjut ke pemukiman. Nah buat pemukiman itu kita balikin lagi ke band 432. Ini kita apply. Nah kita cari yang putih-putih teman-teman. Jadi yang putih-putih itu gini, itu pemukiman ya. Salah pelan. Banyaknya di sini ya, di sini jarang banget ada pemukiman tuh. Jadi ya nggak apa-apa sih. Nanti itu malah lebih dikit lagi lahan terbuka kayaknya ya, karena kemarin di praktikum juga lahan terbukanya itu paling sedikit. Kurang 5 lagi teman-teman. Ini pemukiman. Nah kalau udah kita lanjut ke lahan terbuka. Nah buat lahan terbuka ini beda lagi ya, B-nya itu kita pakai 652. Kita apply. Nah kita cari yang kok lupa sebentar ya.
Berarti ini sangat sedikit sekali ya lahan terbukanya. Sebentar, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita pilih yang pink-pink teman-teman. Nah, kita pilih, ya agak susah sih emang karena kalau lahan terbuka ini, karena emang jumlahnya pasti sedikit. Jadi kalau lahan terbuka itu gerombol nggak apa-apa kemarin kata asisten, karena emang ya keberadaannya dikit banget. Ada apa? Nggak ada. Udah gerombol aja di sini nggak apa-apa dah. Nah, kalau udah, kita bakal lanjut ke step berikutnya. Nah, kita balikin ke layar 432 lagi ya, ke band 432. Kemudian kita salin yang ini ya, script bagian nomor 2. Kalau udah kita langsung run aja teman-teman. Kita tunggu dulu. Kita tunggu ya sampai selesai. Nah, kalau udah keluar kayak gini, itu berarti kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Bentar. Nah, ini kita langsung ke step 34 ya. Oh ya, sebentar. Tak jelasin dulu sebentar. Sebentar. Jadi ini tuh enggak tak tulis kayaknya. Nanti tak tulis laporan saja. Jadi nih,
Tadi kan kita udah masukin layer-layer geometri di sini kan. Nah itu kita masukin script yang kedua ini supaya wilayah yang udah kita tandai itu diketahui sama mapnya, sama citra kita. Nah nanti di step selanjutnya itu kita bakal nyuruh gimana ya, bakal masukin perintah ke uh, algoritma ini supaya dia itu belajar dengan tingkat berapa persen lah, itu nanti ada di scriptnya. Itu nanti dia bakal menentukan kalau misal titik-titik ini tuh apa gitu loh. Jadi misal dia itu identifikasi bagian yang udah di titik ini, itu kan dia bakal belajar wilayah karakteristiknya, bahkan ciri-cirinya kayak misal warna atau apa dari yang ada di sini. Itu nanti dia menentukan tuh, oh yang di sini tuh bagian ini. Tapi nanti juga kita bakal ada kayak pengujinya juga, jadi nggak serta merta dia bakal bisa menentukan itu, jadi dia nanti bisa menganalisis sendiri gitu teman-teman. Nah jadi kalau udah, kita lanjut ke step 3-4. Kita langsung masuk ke step 3-4 ya. Bentar. Nah, kita run dulu aja teman-teman, nanti tak jelasin kenapa kita perlu masukin ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, karena ini OBS saya atau screen record saya itu nggak bisa di pause, jadi mohon maaf kak, karena saya pakainya yang nggak crack-crackan, belum nge-crack, belum sempat nge-crack tadi, jadi ya ditunggu aja videonya karena emang belum selesai ininya. Nanti kita tunggu dulu sebentar. Nah ini tuh udah selesai ya. Nah kalau misalnya udah selesai gini, kita lanjut lagi karena masih apa sih? Maaf. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Tak jelasin dulu. Ini kan tadi udah selesai ya. Gini. Nanti tak terus aja. Jadi gini. Bentar.
Nanti boleh dulu ini dulu nih. Kita itu step 3 itu untuk melakukan train dataset. Jadi kita training model sebesar 80%. Kayak yang tadi sebelumnya saya bilang, sebelumnya aku bilang itu kita bakal menyuruh mesinnya atau komputer kita atau algoritma dari Google Earth Engine itu untuk belajar sebesar 80%. Jadi kenapa kita kok nggak belajar misal 100% atau 90%? Karena nanti itu kayak dia itu nggak bisa mentoleransi misal ada anomali atau ada apa, itu dia kayak ini pasti kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita pakai yang 80% aja itu karena emang paling akurat atau paling stabil di situ. Terus kemudian kenapa kita pakainya tes model untuk akurasi sebesar 20%? Karena ya yang tadi bisa bilang itu kan kita pakai yang model trainingnya itu 80%, maka untuk kemungkinan ada tingkat akurasi yang penurunnya itu 20% kan. Untuk yang keempat itu ada klasifikasi training data. Itu kayak yang tadi saya bilang, dia itu kan udah ngeidentifikasi nih, menganalisis kalau yang titik ini itu apa, yang karakteristik kayak titik ini itu apa. Nah di nomor 4 atau di step keempat itu kita masukin perintah supaya dia itu mengklasifikasikan bahwasannya itu dia itu sesuai dengan perintah di sini. Jadi kalau misal ini kan tadi ada klasifikasi 0 itu kan berarti dia yang di sini nih, ini kan 0 kan, kelasnya 0 kan, itu berarti dia pakainya di wilayah untuk perairan. Kemudian untuk 1 itu dia green, di sini itu untuk vegetasi, red merah itu untuk pemukiman, sementara yellow itu di sini yellow itu untuk ini ya pemukiman. Nah kalau udah kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Sebentar. Nah kalau udah kayak gini kita itu bakal masuk ke step selanjutnya. Tadi kan enggak. Tadi kan kita udah sampai ke step nomor 4. Nah untuk step 5 sampai 7 itu sebenarnya bisa langsung dijadiin satu. Jadi supaya gampang dan cepet aja. Nah kayak gini, habis itu kita run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, ini teman-teman. Jadi kalau udah selesai itu hasilnya bakal gini. Jadi, bentar, ini tak unchecklist aja dulu ya, biar gampang dilihatnya. Bentar. Nah, tapi teman-teman ya sebentar. Ini sebenarnya di sini sepertinya ada anomali atau aneh gitu ya. Karena seharusnya ini kan itu wilayah daratan kan, tapi entah itu dinilai sama algoritmanya itu ini wilayah yang lembab banget atau gimana itu saya nggak tahu. Nanti bakal muncul di pembahasan aja. Jadi gini. Tadi itu untuk perintah yang dari 5 sampai 7 itu bakal memunculkan yang kayak gini. Ada objek properti, sama yang terakhir itu ada bagan kayak gini. Nah, jadi dari yang telah kita buat itu nanti sama mereka itu diklasifikasikan kemudian dirubah ke dalam suatu diagram. Nah, atau apa ini? Ya, kayak gini lah intinya. Apa ini namanya tabel balok gini apa? Diagram. Ya, yes, diagram balok gini kan. Nah, ini tuh udah muncul ada perbandingan. Jadi kan kalau misal kita lihat di peta itu kan kita kayak susah kan kayak ini tuh berapa ya luasannya atau seberapa. Nah, itu kita ubah jadi bagian kayak gini. Itu sekalian kita ada legend atau keterangan di sini itu badan air, vegetasi, pemukiman, lahan pemukiman. Nah, itu untuk area di sini. Nah, itu kita juga bisa lihat nih. Oh, yang badan air atau area badan air itu sekitar 125,829 km. Nah, untuk bagian vegetasi yang di ROI-nya itu sekitar segini. Untuk pemukimannya itu segini, dan untuk area terbukanya itu segini. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu, kita lanjut lagi ke step selanjutnya. Bentar ya. Oh ya, selanjutnya kita itu bakal bikin yang tahun bentar. Bikin tahun 2013. Ya, kita lanjut ke step selanjutnya. Yeay. Nah, kita tinggal copy paste aja dari sini sampai ke sini. Nah, ya gini-gini. Bedanya yang 2023 sama yang 2013 itu dari awalnya kayak gini. Oh ya, benar. Ini kita uncheck dulu. Nah, sisa ini. Nah, kita copy paste. Nah, kalau yang tadi, kalau misal teman-teman ingat, bentar. Mana sih? Nah, ini. Itu kan tadi kita harus masukin image Vishwaram, terus colornya itu kenapa? Karena kan dari awal kita itu baru bikin scriptnya kan, jadi kita harus masukin image-nya dulu, nanti baru keluar image Vishwaram,
dari layernya, habis itu kita baru masukin yang ininya. Nah karena ini udah ada yang tadi, kita cuma tinggal unchecklist yang bagian ini aja, kita tinggal tekan aja gitu teman-teman. Ntar ya, kita tunggu selesai. Emang agak lama. Oh ya, sekali lagi maaf ini bukannya saya nggak mau nge-post atau ngejeda videonya dulu, tapi emang nih OBS saya itu nggak ada apa namanya tombol buat nge-post, jadi nanti tak ganti insyaallah. Oke ya, maaf kakak-kakak semuanya dan teman-teman, kita tunggu sampai selesai. Nah kalau udah kayak gini itu tandanya udah jadi ya teman-teman buat itunya. Nah kita bikin lagi ya, 1 2 3 4, kita namanya juga lagi 9. Maaf. Nah itu kita ganti dulu yang ini, itu untuk namanya itu perairan 2. Untuk geometrinya juga kita sama, ubah model ini. Oh ya, di sini kan tadi yang ada angka 1 2 itu kan cuma ininya doang kan. Nah ini tuh kelasnya juga 2. Jadi kan di sini kan itu kelasnya cuma 1 ya intinya di atas kan. Nah kalau yang ini tuh kelas 2 ini. Nah untuk value nya itu tetap sama 0. Terus kita oke. Nah yang ini juga sama, kita ubah jadi vegetasi 2, geometrinya kita ubah jadi ini juga kita ubah jadi kelas 2. Habis itu value nya itu 1, kemudian kita oke. Habis itu untuk yang ini itu pemukiman 2, ininya kita ubah jadi video collection, propertinya kita ubah ini jadi sebentar, kelas ini 0112. bentar sepertinya ini itu untuk lahan terbuka. Kalau udah kita oke. Nah habis itu kita kayak tadi lagi, bentar, kita poin-poinin lagi. Ini untuk perairannya 20 titik ya. Kelebihan, maaf kita hapus saja yang kelebihan. Nah kita lanjut ke astagfirullah, inilah terbuka ya Allah. Nah kita hapus satu-satu. Maaf ya, salah ya, ini harusnya lahan terbuka. Sebentar, kita hapusin satu-satu, maaf.
Nah, kita pilih yang ini ya. Nah, perairan. Duh, lebih lagi. Astaga. Nah, kalau udah kita lanjut ke vegetasi ya. Oh ya, sebenarnya itu kita ganti yang ini. Enggak, ini. Jadi B-nya itu 5 4 3. Apply. Nah, ya teman-teman. Oh iya, berarti benar ya teman-teman. Tadi kan itu kita eh, lihat di yang tutupan lahan sebelumnya. Itu kan nggak mungkin ada jauh berbeda kan. Jadi itu di untuk wilayah ini tuh emang vegetasinya kurang, kemungkinan besar itu rawa mungkin atau apa, karena ini juga kan dekat dengan sungai kan. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau mungkin ada vegetasi itu citra satelitnya itu nganggep itu nggak lebat, jadi nggak bisa diklasifikasikan sebagai apa vegetasi yang lebat gitu ya teman-teman. Benar ya. Nah, kalau udah kita lanjut ke pemukiman, tapi kita ubahlah ininya B-nya jadi 432 lagi. Kita apply, habis itu aduh. Nah, buat pemukiman kayak tadi sama sih sebenarnya. Kita titikin yang putih-putih gini. Nah, ya. Kalau udah kita lanjut ke lahan terbuka. Buat lahan terbuka itu layarnya juga kita ganti lagi, di band-nya itu kita pakai 6 dan kita pakai 5, habis itu kita pakai 2, habis itu kita apply. Nah, aduh. Oh ya, kan tadi udah saya kasih tahu ya kalau misal ini tuh nggak usah kita impor karena nantinya bakal ribet malah. Mohon maaf ya, notif-notifnya itu agak mengganggu.
ya untuk lahan kosongnya itu cuma ada di sekitar sini kayaknya, lahan terbuka. Nah kalau udah selesai kita bakal lanjut ke step selanjutnya ya teman-teman. Kita kopas yang bagian kedua. Kalau udah kita coba run. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Kita tunggu teman-teman sampai selesai. Nah kalau udah kayak gini itu tandanya udah berhasil ya. Nah itu keluar nih kayak gini. Nah kalau udah kita bakal masuk ke step selanjutnya. Bentar.
Nah kalau udah kita itu bakal lanjut ke step selanjutnya ya. Hmm, kita dari sini ke 3 sampai ke 7 ya teman-teman, langsung aja nggak apa-apa. Udah kita ketik run aja langsung. Kita tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman. Kita tunggu sampai selesai teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau misal udah gini itu tandanya udah selesai ya semua. Nah, sepertinya ada yang salah ya.
Ya coba kita run lagi ya, kita tunggu sebentar. Nah, gini udah jadi ya teman-teman kalau kayak gini. Ya, tadi ada kesalahan, mohon maaf. Tadi ada agak sedikit salah, mohon maaf. Nah, kalau kayak gini tuh sebenarnya untuk prosesnya itu udah selesai ya. Cuma kita perlu nambahin legenda ya. Nah, bentar ya.
Oke, jadi kita itu langkah terakhir atau step terakhir itu kan bikin apa namanya, legend. Nah, kita itu kopas aja. Habis itu kita scroll ke bawah. Nah, habis itu kita run aja langsung, nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dia itu keluar legendnya. Nah, gini ya teman-teman. Oh ya, bentar. Ini lupa tak checklist. Gini ya, jadi itu legendnya itu udah keluar. Jadi kalau misalnya buat kamu gini. Nah, kayak gini. Jadi itu nah step terakhir tadi untuk nambahin ini kan. Ya, step yang sampai 7 itu kan kayak udah tak jelasin tadi, itu udah tau lah. Itu kita buat munculin ini. Tadi juga sempat ada error karena yang bagian pemukiman itu aku lupa nambahin ini kelas 2, jadi tadi nggak kebaca di scriptnya, karena di scriptnya itu kan kelasnya itu harus ada angka 2 nya, sementara punya saya itu tadi lupa, jadi agak lama tadi, mohon maaf ya. Nah, kalau kayak gini tuh stepnya udah selesai. Jadi ini buat apa namanya, video HP satunya cukup sampai segini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.